Teens, berjumpa kembali dalam Renungan TFC, saya Pendeta Tika Hulu. Kali ini kita akan menyimak tulisan Pendeta Novita Sutanto dalam buku Renungan Teens for Christ dengan judul Irik, didasarkan pada Mikha 4 ayat 11-14. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami haus akan firman-Mu. Dan saat ini kami mau membaca serta merenungkannya. Bukalah hati dan pikiran kami. Berilah kami dapat mengertinya secara jernih, supaya kami paham dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari ini dan hari-hari yang akan datang. Tolonglah kami, di dalam Engkau ya Kristus kami berdoa. Amin. Fokus renungan kita adalah ayat 12, dengarkanlah firman Tuhan. Tetapi mereka itu tidak mengetahui rancangan Tuhan. Mereka tidak mengerti keputusannya, bahwa Ia akan menghimpunkan mereka seperti berkas gandum di tempat pengirikan. Teens, tahukah kamu arti kata irik? Irik adalah cara kuno untuk memisahkan bulir gandum dari batangnya. Batang gandum yang sudah ditebang ditaruh di tanah datar untuk dijemur di sinar matahari supaya kering. Lalu gandum dipukuli oleh para pekerja supaya bulir gandum terlepas dari batang dan kulitnya. Bisa juga dengan cara diinjak-injak oleh lembu atau kuda. Batang dan sekam yang sudah kosong itu lalu dipisahkan dengan butiran gandum dan dikumpulkan. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang hal ini, kamu dapat menelusurinya di internet ya. Kita memang jarang memakai kata irik dalam bahasa Indonesia, sebab di Indonesia, cara memisahkan padi dari tangkainya adalah dengan dirontokkan, kemudian ditumbuk dengan lesung dan alu. Bahkan, pada zaman sekarang, para petani sudah menggunakan alat-alat modern untuk memisahkan bulir padi atau gandum dari batangnya. Pengirikan merupakan pengibaratan yang digunakan oleh Nabi Mikha untuk menyampaikan nubuat bagi musuh bangsa Israel, yaitu kerajaan Babilonia dan sekutunya. Mereka senang dengan kejatuhan bangsa Israel tanpa menyadari bahwa mereka sebenarnya hanya dipakai oleh Tuhan untuk mengajar bangsa Israel. Karena itu, mereka tidak boleh sombong atau meledek bangsa Israel. Akan ada waktunya mereka jatuh karena hukuman Tuhan. Dalam catatan sejarah kerajaan Persia kemudian mengalahkan kerajaan Babilonia dan mengambil alih wilayah kekuasaannya. Teens, biasanya orang yang tidak menyukai kita akan senang melihat kita jatuh atau punya masalah. Mereka pun mungkin akan meledek kita. Bagaimana sikap yang benar terhadap mereka? Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Demikian tertulis dalam 1 Petrus 3 ayat 9. Karena itu, mari kita berserah pada rencana Tuhan dengan segenap keadilannya. Demikian renungan kita hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk berserah kepada Engkau, menantikan pertolongan daripada-Mu untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Namun kami mau jujur mengakui Tuhan, kadang-kadang ketika kami dilukai oleh orang lain, ditindas oleh orang lain, kami merasa begitu terluka dan sakit dan ingin membalas. Tapi kali ini kami diingatkan supaya kami mau memberi diri, dipimpin oleh Tuhan, tidak membalas kejahatan orang lain. Betapapun kami merasakan sakit dan terluka. Tapi biarlah kami belajar untuk mengampuni. Seperti Tuhan telah mengampuni kami, demikian juga kami boleh mengalirkan pengampunan itu kepada orang lain yang telah menyakiti kami. Dan tolong kami juga untuk tidak bersukaria di atas penderitaan orang lain. Kami boleh mengingat bahwa kami semua adalah orang-orang yang harus mempertanggungjawabkan kehidupan kami di hadapan-Mu. Karuniakan kami hikmat pengertian untuk mengerti, juga kesanggupan untuk melakukan kehendak-Mu. Di dalam Engkau ya Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah mendukung pelayanan ini dengan memberikan like, membagikan link ini kepada sebanyak mungkin orang, dan melakukan subscribe. Tuhan memberkati.
didukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.